Halo Sobat Sabi, Small Act Big Impact. Hari ini kita akan sama belajar dari sebuah cerita di mana dikisahkan ada dua uang. Satu bernilai 100.000 dan satu lagi bernilai 1.000 rupiah. Ceritanya seperti apa? Ini ceritanya. Dua uang ini sama-sama ditemukan di tempat yang sama. Dan dua uang ini bercakap-cakap, teman-teman. Karena dua uang ini dicetak di tempat yang sama. Kalau kita lihat ada perusahaan teruri, disitulah uang dicetak. Dua uang ini dicetak di tempat yang sama, dengan bahan yang sama, kualitas produksi yang sama, bahkan hampir bersamaan waktunya. Yang awal dicetak uang 1.000 rupiah. Banyak uang 1.000 rupiah dikeluarkan dari cetak. Setelah 1.000 rupiah, maka dilanjutkan dengan uang 100.000 rupiah. Nah, setelah dicetak, kedua uang ini saling berkenalan. Dan apa yang terjadi? Uang ini terpisah. Kenapa terpisah? Karena mungkin dilihat dari nilainya dan fungsinya mungkin ya. Lalu kita dengar ceritanya. Setelah 3 bulan kemudian, bertemulah kembali si uang 100.000 dan 1.000 rupiah. Tapi punya cerita yang sangat menarik. Pertama, si 100.000 mengatakan pada si 1.000, "Hai 1.000, lama kita nggak berjumpa. Ya, hampir 3 bulan kita nggak berjumpa. Tapi kok saya lihat-lihat, kamu kok jelek sekali ya. Kamu berbadan lusuh, kamu juga, bau. Intinya kamu sangat jelek. Kenapa bisa begitu? Lihat saya masih rapi, saya masih bagus, dan saya masih tetap mewangi." Lalu si 1.000 bercerita, "Ya, begitulah sang 100.000 nasib saya. Setelah kita keluar dari percetakan yang sama, akhirnya saya terdampar di sebuah, bukan dompet sih, tempat saja gitu, seperti dompet. Punya anak kecil. Disitulah saya dimasukkan di dalam wadah tersebut. Nggak lama setelah dari anak kecil, saya berpindah ke sebuah toko kelontong. Karena si anak tadi menggunakan saya untuk membeli permen. Tidak lama juga, saya dari toko tersebut, saya pindah ke tukang sayur. Dari tukang sayur tidak lama, saya berpindah ke tukang ayam di pasar. Nah, disitulah saya sedih banget 100.000. Karena saya ternyata dimasukkan plastik kresek sama si tukang ayam tadi. Dan yang lebih parah lagi, di kresek itu ada darah ayamnya. Aduh, badan saya jadi bau, badan saya jadi basah. Tidak lama dari situ saya pindah lagi ke tukang sayur yang lainnya. Tapi sempat sih saya bertengger sebentar, ada di laci seorang tukang warteg. Di situ lumayan saya bisa bernapas lega sedikit. Tapi hitungannya juga tidak lama-lama amat. Saya pindah lagi sampai ke seorang pengamen. Badan saya mulai dilipat kecil, ditekuk-tekuk dan dimasukkan ke tempat kaleng atau plastik si pengamen. Wah, sakit sekali badan saya. Dan akhirnya seperti inilah. Ya, itulah nasib saya 100.000, kata si 1.000. Lusuh seperti ini. Wah, kasihan sekali kamu. Dengan nada sedikit mengejek, juga merasa bangga dirinya untuk 100.000. Lihat saya. Begitu saya keluar dari percetakan itu, saya ada mampir sih di sebuah dompet. Tapi saya lihat dompet kulit loh. Dompetnya wangi. Ternyata milik seorang dokter. Tidak lama dari situ, berpindahlah uang saya ini. Ternyata saya mampir di sebuah hotel yang berbintang 5. Dan saya bertengger di situ. Tidak lama juga, saya pernah mampir juga loh ke restoran yang sangat mahal. Bahkan saya pernah mampir di dompet
para ibu-ibu pejabat negara. Wow, saya senang sekali di situ. Bahkan yang paling saya senang, ini saya pernah juga dipegang oleh artis. Wah, pokoknya enak sekali dah. Saya sangat senang dah. Lihat, badan saya masih rapi, badan saya masih wangi. Karena saya ditempatkan di orang-orang yang keren dan orang-orang yang kaya. Lalu si 1000 bilang, ya memang beda nasib kita 100.000. Saya dengan nilai 1.000 rupiah akhirnya begini, kumal dan lusuh. Tapi ada satu yang saya bangga. Apa tuh? Kata 1000. Saya bangga loh, karena saya selalu bertemu dengan teman-teman saya. Oh ya? Di mana? Itulah kebanggaan saya. Saya selalu ketemu dengan teman-teman saya yang banyak banget, 1000 selama banyak banget. Itu di tempat-tempat yang buat saya bangga banget. Saya ada di kantong-kantong persembahan jemaat umat Kristiani. Saya ada di kotak-kotak amal yang ada di masjid. Banyak sekali teman saya di situ. Tapi maaf ya 100.000, kok saya nggak pernah ya melihat kamu dan teman-temanmu ada di kantong persembahan orang Kristen. Ataupun saya nggak pernah melihat kamu ada di kotak amal yang ada di masjid. Ataupun mungkin di pura-pura. Itu kebanggaan saya. Nah teman-teman Sobat Sabi, dari cerita tadi apa yang bisa kita dengar? Apa yang bisa kita pelajari dari dua uang tadi kisahnya? Terkadang hidup kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita kaya, merasa diri kita besar, merasa diri kita punya kedudukan. Dan terkadang kita tidak melihat orang lain. Orang lain yang di bawah kita, yang merasa terpuruk, yang merasa lemah, yang merasa ya mungkin banyak hal teraniaya dan sebagainya. Layaknya tadi uang 1.000 rupiah dibecek-becek, dilipat-lipat, sepertinya sakit sekali. Tapi ada satu yang kita belajar. Uang ini punya nilai, walaupun tidak sama besarnya, tapi punya nilai yang sangat amat penting. Setiap manusia memiliki nilai penting. Bayangkan ketika kita akan membeli sesuatu dan kurang 1.000 rupiah, maka Anda juga tidak mendapatkan barang yang Anda inginkan, walaupun cuma 1.000 rupiah. Jadi mulai sekarang, mari kita belajar bersama, tidak perlu membeda-bedakan, tidak merasa bangga terhadap dirinya, tapi kita bisa melihat orang lain. Semua orang punya nilai yang sama. Selamat melihat keberagaman dan selamat melihat keperbedaan. Terima kasih and God bless you.